Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Seram Ibu Tenri hadir lagi sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal latihan penilaian akhir semester ganjil untuk anak-anak kelas 10. Bagaimana? Sudah siapkah? Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan soal kali ini memberikan banyak manfaat dan keberkahan untuk kita. Kita intip. Apa saja sih materinya untuk pembahasan soal kali ini? Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Berikutnya teks eksposisi dan yang terakhir Bu Tenri pinjam teks anekdot. Untuk teks hikayat sudah Bu Tenri berikan sebelumnya secara utuh untuk soal ulangan harian. Kita mulai ya. Ini dia. Pertama adalah kalimat utama. Kalau ketemu dengan kalimat utama itu berarti kalimatnya sudah secara tersurat dalam teks. Ya, menjadi kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Maka kita harus mencari kira-kira kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa harus adanya kalimat penjelas yang lain itu yang mana sih anak-anak hebat? Jawabannya adalah A. Karena memang itu menjadi ide dasar pengembang sebuah paragraf. Tanpa membutuhkan kalimat yang lain sudah bisa berterima bagi calon pembaca. Benar bukan jawabanmu? Berikutnya adalah pokok pembahasan dalam paragraf. Kalau pokok dalam paragraf ya pembahasannya ini berkaitan dengan gagasan utama. Jadi kita ketemu dengan kalimat utama terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti dicari secara sederhana atau ringkasan dalam paragraf tersebut ya. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Setelah itu kalian akan mencari subjek dan predikatnya. Intinya tuh apa sih kalimat paragraf ini ya? Kalimat utamanya di nomor 1, kalimat pertama. Setelah itu kalian akan mencari ya ringkasannya ya. Yang penting adalah ini subjeknya apa, predikatnya apa, pelakunya siapa, kemudian pekerjaannya tuh ngapain. Itu intinya ya. Jawaban untuk soal ini adalah A. Pilihan kata berikutnya ada soal seperti ini. Kalian ketemu dengan paragraf rumpang dan kalian diharuskan mencari kata-kata yang sesuai dengan paragraf tersebut. Bisa jadi pilihan jawabannya itu memiliki persamaan makna, tapi kalian harus memastikan kata yang kalian pilih itu sesuai nggak sih dengan konteks kalimatnya. Kalau berkaitan dengan pahlawan, maka pilihan katanya adalah gugur ya. Berikutnya, anak-anak hebat, penggunaan kata tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kita harus mengaitkan ya, kata yang tidak sesuai dengan kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Belibet sih Bu Tenri, banyak kata sesuainya. Memang seperti itu. Jadi anak-anak itu kadang membuat ini katanya sama kok, maknanya sama kok, tapi ternyata memang tidak sesuai dengan penggunaan kalimatnya. Untuk soal seperti ini jawabannya adalah E, anak-anak hebat. Karena untuk flora dan fauna tidak perlu menggunakan kata meninggal ya, meninggalkan untuk orang ya. Jadi penggunaan kata yang kurang tepat ada di kalimat nomor 5. Berikutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Kita punya konjungsi antar klausa, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Jangan sampai ketiga konjungsi ini kalian putar peletakannya. Untuk soal seperti ini ada konjungsi yang rumpang, konjungsi yang harus kalian letakkan di awal kalimat. Maka jangan sampai kalian memasukkan konjungsi antar kalimat ya, antar klausa ya. Kita analisis. Untuk akan tetapi itu memang konjungsi antar kalimat. Akan tetapi itu maknanya sama dengan namun ya. Kalau tetapi sama tapi itu konjungsi yang ada di dalam kalimat menghubungkan antar klausa. Maka soal ini jawabannya adalah A, yaitu akan tetapi, atau kalau kalian punya kata namun itu padanannya sama. Berikutnya ada kalimat fakta, anak-anak hebat. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang di dalamnya berisi tentang kebenaran.
Ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan, sudah terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat fakta. Bu, berarti kalau kalimat yang lain itu berupa opini. Untuk lawan katanya, lawan kalimat iya. Ya, kalimat fakta ada di nomor 1. Ada kata Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua yang ada di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Untuk kalimat nomor 2 ada kata cukup mempesona. Ada nomor 3 pun juga ada kata cukup kompleks dan cukup apik. Nomor 4 itu ada kata sangat megah. Dan terakhir itu ada dikabarkan. Artinya kata-kata yang saya sebutkan tadi itu adalah ciri dari kalimat opini yang masih belum tentu kebenarannya. Kalau tadi kalimat fakta, kita ketemu dengan kalimat opini, anak-anak hebat. Kalimat opini sudah saya sampaikan tadi memang belum tentu ada kebenarannya. Masih berupa argumentasi seseorang, masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Soal ini jawabannya adalah E. Sawah dan ladang pun dianggap hangus oleh teriknya matahari. Karena kata dianggap itu masih merupakan ciri dari kalimat opini. Bagaimana? Benar bukan jawabanmu? Berikutnya topik dalam paragraf anak-anak hebat. Kalau ketemu dengan topik dalam paragraf ini ya kaitannya dengan tema. Kalau tema berarti setiap kalimatnya membahas tentang topik ini. Ketemunya di mana Bu Tenri? Semuanya ada di kalimat dalam paragraf tersebut. Ya kalau misalnya boleh dibahas gitu ya. Setiap kalimatnya ya membahas topik itu ya. Jawaban untuk soal ini adalah I. Sistem transportasi air bernama waterway atau angkutan sungai. Jadi setiap kalimatnya ternyata mengandung topik sistem transportasi air bernama waterway atau angkutan sungai. Bener sih jawaban kamu ya. Berikutnya kalimat tanya anak-anak hebat. Kalau kalimat tanya seperti ini nih untuk tipe soalnya. Ada sebuah paragraf, kalian akan bertemu dengan pertanyaan yang jawabannya. Maka jawaban itu harus masuk dalam paragraf yang disajikan. Ya, kalau misalnya nih ada jawabannya, ternyata nggak ada, ya udah berarti bukan jawabannya gitu. Yang A, B dicek apakah jawabannya ada dalam paragraf. C, wah ternyata kalau C itu jawabannya ada loh di kalimat nomor 2. Bukan apa-apa, perpaduan air sungai dan air laut dari teluk inilah yang diakui menjadi salah satu faktor penyebab kepiting Tolima unggul. Ingat loh ya anak-anak hebat, yang namanya pilihan jawabanmu harus kalian kembalikan lagi. Ada nggak sih buktinya? Kalau masih belum ketemu buktinya berarti bukan jawaban yang tepat. Cermat ya, konsentrasi ya. Berikutnya adalah istilah. Istilah adalah kosakata pada bidang tertentu ya. Ini berdasarkan pembendaharaan kata kalian, referensi kata kalian ya, pengetahuan kalian, keseringan kalian membaca ya. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita tuh nggak bisa yang namanya memesan istilah yang ada pada bidang tertentu. Karena saya ada di bidang boga, saya mau pesen dong untuk soal kira-kira yang berkaitan dengan boga. Tidak. Jadi ini secara luas harus bisa kalian eksekusi dengan baik. Untuk soal ini jawabannya adalah ekosistem. Ya, karena di awal itu dibahas tentang ekosistem. Topiknya itu tentang ekosistem. Maka istilah yang rumpang tadi sesuai, yaitu kata ekosistem. Bagaimana? Harus jeli ya, karena kalian harus bisa menguraikan makna dari populasi, ekosistem, ekologi, biosistem, dan biologi. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Berikutnya ada sinonim ya, atau kata yang memiliki makna yang hampir sama. Kalimat yang menggunakan kata bersinonim terletak pada nomor. Nah, kalau seperti ini nih, berarti kalian harus mencermati dari setiap kalimat demi kalimat. Ya, kalau soalnya jawabannya adalah E. Di mana sih Bu katanya? Ada kata keriput dan kerut
Ya, itu adalah dua kata yang memiliki makna hampir sama. Sinonim sudah, berikutnya adalah gagasan utama. Bu Tenri, gagasan utama tuh sama ya dengan gagasan pokok? Iya dong, sama lagi dengan ide pokok? Iya, sama dengan ide utama? Iya, sama. Bu, kalau pokok pikiran, pikiran pokok, pokok pembahasan, apa sama ya? Iya, kalian benar. Maknanya sama, hanya pembendaharaan atau referensinya sangat banyak ya. Bagaimana caranya? Apakah sama juga dalam mencarinya? Benar. Untuk gagasan utama ketemunya adalah di kalimat utama, secara tersirat di dalam kalimat utama. Kalau kalimat utama itu utuh tanpa kita harus ubah ya. Tapi kalau gagasan utama harus kita cari dari kalimat utama, yaitu subjek dan predikatnya, pelaku dan pekerjaannya apa. Jadi itu yang dimaksud dengan gagasan utama. Kalimat utama pada soal ini ada di nomor 1. Kemudian kalian harus mencari inti dari kalimat utama. Itulah yang dimaksud dengan gagasan utama, anak-anak hebat. Berikutnya ketemu dengan simpulan paragraf. Tipe soal yang Bu Tenri pinjam ini adalah satu penggalan kemudian tapi rumpang. Maka kalian harus mencari simpulan tersebut dari kalimat yang sudah tersaji. Karena ada juga tipe soal yang ada paragraf utuh tapi kalian disuruh mencari simpulannya sendiri. Berkaitan dengan perbedaan, kemudian adanya kelebihan kekurangan, kemudian ada cara penerapan yang berbeda. Maka jawaban untuk soal ini adalah B. Dengan demikian setiap manusia memiliki kekhususan. Ingat, harus kalian kaitkan dengan kalimat-kalimat yang disajikan ya. Jangan sampai berdasarkan perasaan. Bu Tenri tidak mau. Harus ada bukti dalam paragraf. Berikutnya ada persamaan teks, anak-anak hebat. Ini butuh konsentrasi yang tinggi karena ada bahan literasi agak panjang ya. Kemudian kalian disuruh mencari persamaan kedua teks adalah. Untuk teks yang pertama, teks yang kedua dibaca, harus butuh konsentrasi. Kemudian apa sih jawabannya? Jawabannya adalah E, yaitu Indonesia optimis tentang kekuatan ekonomi negara pada tahun 2030. Untuk teks yang pertama ada di kalimat terakhir, untuk teks yang kedua ada di kalimat pertama. Ada buktinya, berarti itu jawabannya. Kalau pilihan jawabannya hanya ada salah satu teks saja, maka bukan jawaban tentang persamaan teks. Berikutnya ada kata baku, anak-anak hebat. Kalau kata baku itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian sudah akrab bukan dengan Kamus Bahasa Indonesia? Karena anak-anak hebat jarang sekali sih menggunakan kata baku. Karena sudah terbiasa, padahal salah. Kita intip yuk. Apoteker seharusnya apoteker. Wah, salah karena bakunya memang apoteker. Efektivitas seharusnya efektivitas menggunakan V untuk yang kedua. Kalau menggunakan efektif saja itu menggunakan F karena tidak menggunakan serapan asing, itas ya. Kemudian yang C, praktik ya memang benar praktik. Hukum seharusnya hukum. Nah itu yang salah karena bakunya memang hukum. Sistem seharusnya sistem. Sistem salah karena bakunya memang sistem. Anak-anak hebat bagaimana? Jawabanmu yang mana? Wah benar ya jawabannya deh ya. Berikutnya ada urutan cerita. Nah, Bu Tenri punya nih langkah peristiwa dalam teks anekdot tapi Bu Tenri campur. Nah, Bu Tenri masih ini masih belum sempurna untuk menjadi sebuah teks. Caranya adalah banyak cara nih ya sebenarnya ya, tapi kalau mau cara cepatnya adalah kalian coba satu persatu pilihan jawabannya, setelah itu benar nggak sih membentuk sebuah alur cerita. Karena kalau tidak membentuk alur cerita yang baik itu bukan jawabannya. Alur cerita itu bisa jadi dari yang namanya perkenalan, inti cerita, dan yang terakhir itu adalah penyelesaian atau penutup. Jadi kalian harus benar-benar jeli untuk memastikan urutan cerita ini membentuk alur yang baik. Jawabannya adalah D. Dimulai dari ini cerita tentang Gus Dur. Nah ini berarti sebuah pembuka abstrak
ya. Baru nanti ketemu orientasi ya, kemudian krisis, reaksi, dan koda. Masih ingat kan kalian tentang struktur dalam teks anekdot? Berikutnya watak tokoh anak-anak hebat. Watak tokoh itu merupakan salah satu unsur intrinsik dalam karya prosa. Maka kita harus memastikan tokohnya seperti apa. Tokoh itu pasti memiliki sifat, bisa disampaikan secara langsung dan bisa disampaikan secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti secara tersurat. Contoh, Joni adalah anak yang jujur misal ya. Kalau secara tidak langsung berarti bisa berdasarkan dialog, bisa berdasarkan perilaku tokoh, bisa berdasarkan dari pikiran tokoh lain, bisa berdasarkan dari gaya bahasa, lingkungan sekitar tokoh. Nah, kalau soal seperti ini jawabannya adalah B. Lugu ternyata wataknya karena disampaikan secara tidak langsung dalam konteks dialog antar tokoh. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Pihak yang disindir dalam teks anekdot. Ketemu dengan teks anekdot berarti ada bentuk kritikan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pihak yang disindir, ya ingat namanya teks anekdot itu memang penyampaiannya menggunakan kelakar atau humor, tapi di dalamnya ada bentuk pesan moral, ada bentuk kritikan. Jawabannya adalah penyerobot antrean karena memang di dalamnya itu ada sebuah cerita. Bu nanti pinjam nih ya teks anekdotnya. Sebuah cerita yang ada orang lain langsung nyerobot. Padahal sudah ada tuh papan berukuran besar bahwa kita diharuskan untuk antre. Bagaimana? Kritikannya sudah nyampe kan ke pihak yang disindir? Sindiran dalam teks anekdot. Kalau tadi pihak yang disindir, sekarang ini sindirannya tuh apa sih gitu ya. Lagi-lagi kita harus mengaitkan struktur teks anekdot. Di dalamnya itu ada krisis ya, ada ketidaksetujuannya itu. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis anekdot kepada orang yang ingin disindir? Nah, sindirannya adalah kasih uang habis perkara. Kelar ya. Berarti jawabannya adalah B. Wah, Bu Tenri, yang nggak kelihatan. Iya, tersimpan ternyata. Tapi ini sudah secara tersurat dan tersirat bahwa sindirannya berkaitan dengan KUHP. Kasih uang habis perkara. Peristiwa lucu dalam teks anekdot. Karena memang teks anekdot ini di dalamnya berkaitan dengan sesuatu kritik, tapi disampaikan dengan nada yang humoris ya, dengan ekspresi yang humoris juga. Pernah kan kalian belajar untuk menyampaikan kritik tapi dengan cara yang berbeda melalui teks anekdot? Kelucuannya ada di mana sih? Paragraf ada di kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yang ada di Kenapa bilangnya lucu? Kan bapaknya tadi bilang kalau plastiknya sangat berbahaya dan tidak mudah terurai, maka membuangnya pada tempat yang tepat ya, di dalam tas bapak. Wah, berarti bapaknya tong sampah dong. Itu maunya ya. Karena memang kelucuan ini setiap orang berbeda-beda, maka kalian harus jeli. Ini teks anekdot beda dengan teks humor ya. Berikutnya ada makna kata anak-anak hebat. Sesuai dengan makna ya. Jadi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dikaitkan dengan konteks kalimatnya. Lagi-lagi Bu Tenri tidak bisa memesan makna kata pada bidang tertentu. Jadi semuanya kalian harus eksekusi dengan baik. Jawabannya adalah B. Ekologi itu berkaitan dengan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya. Benar, kalian harus memastikan jawaban A, B, C, D, E itu termaksud dalam makna apa ya gitu ya. Berikutnya kalimat persuasif ya, kalimat yang di dalamnya ada isi ajakan ya gitu. Berarti benar-benar harus ada kata yang lebih ke saran ya gitu. Jawaban untuk kalimat persuasifnya adalah E. Sebagai masyarakat yang beragama seharusnya kita bersemangat
mempertahankan sikap hormat menghormati dan tenggang rasa yang berlandaskan Pancasila. Kenapa seperti itu? Karena memang di kalimat ini ada bentuk sarannya berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang terdapat kemajemukan agama. Coba yang B, C, D, E itu dikaitkan dengan konteks kalimat atau paragraf yang rumpang. Kalau benar itu jawabannya harus mencakup semua kalimat sebelumnya. Karena memang kalimat yang rumpang ada di akhir. Begitu ya. Berikutnya peristiwa lucu dalam teks anekdot kembali hadir. Jawabannya adalah yang E. Ya, yang nomor 5. Tapi Bu, yang 8 soal lagi Randy lupa kerjain gitu ya. Baik, peristiwa lucunya ada di situ. Padahal sebenarnya ini bentuk kritikan ya. Baik anak-anak hebat, kekhawatiran penulis dalam teks anekdot. Namanya teks anekdot itu kan penulis ingin menyampaikan sesuatu. Bentuk kritikan, bentuk saran, bentuk ketidaksetujuan kita. Nah, kekhawatiran penulisnya adalah siswa tidak menyelesaikan tugas rumah sebaik mungkin. Jadi, yang namanya teks anekdot itu ada pesan moralnya, ada pesan tersimpannya. Jadi, itulah kekhawatiran penulis yang disampaikan melalui teks anekdot. Berikutnya, interpretasi dalam teks anekdot. Apa sih Bu Tendy yang dimaksud dengan interpretasi? Interpretasi dalam teks anekdot itu adalah bahasa sederhananya itu berkaitan dengan apa sih maunya, kayak gitu loh ya. Interpretasi dalam teks anekdot itu adalah B. Hukuman penjara tak menjadikan jera para koruptor. Jadi Bu Tendy pinjam sebuah penggalan teks anekdot, di dalamnya membahas tentang koruptor yang ternyata di dalam penjara itu masih bisa bersenang-senang. Itulah yang dimaksud dengan interpretasi. Jadi bahasa sederhana yang bisa kita ambil itu apa sih gitu. Nanti kalau Bu Tendy tambahin lagi tafsiran gitu tambah pusing kalian ya. Jadi interpretasi adalah bahasa sederhana yang bisa kalian ambil dalam teks anekdot. Itu yang dimaksud dengan interpretasi. Jawabannya adalah B. Terima kasih dari Bu Tendy, sangat cepat membahasnya karena memang ini pembahasan yang cepat tapi memudahkan kalian dalam memahami soal-soal pilihan ganda. Selamat ya untuk kalian yang mau melanjutkan penilaian akhir semester ganjil. Semoga nilai kalian jauh lebih baik, jauh dari ekspektasi kalian, memberikan versi yang terbaik untuk kalian. Ini tadi slide-nya Bu Tendy pinjam loh ya dari slidecarnival.com. Ini sangat baik, sangat bagus, sangat menyenangkan untuk sebuah tayangan PowerPoint. Itu saja dari Bu Tendy. Kalau tadi sudah diawali dengan doa pembuka, sekarang kita akhiri yuk dengan doa Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga memberikan banyak keberkahan, memberikan banyak manfaat untuk kita. Mohon maaf ya kalau Bu Tendy ada salah-salah kata, karena memang saya butuhkan itu agar video pembelajaran selanjutnya dapat jauh lebih baik dan memberikan pemahaman yang lebih menyenangkan untuk kalian. Bu Tendy undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.